Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja yang terhormat, saya Habib Abdul Aziz, guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti SMA Negeri 15 Semarang, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, akan melakukan uji kinerja video pembelajaran PAI di kelas 10-6 SMA Negeri 15 Semarang. Semoga bermanfaat khususnya untuk peserta didik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik semuanya ya. Sehat selalu untuk kalian dan mudah-mudahan kesehatan senantiasa menyertai kita semua. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Siap, gerak, sikap berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita awali seperti biasa pembiasaan pendidikan karakter berupa doa Asmaul Husna ya. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka madrubuna dunjana wa ukhrana. Ya, anak-anak semuanya. Kita selanjutnya yaitu tadarus surat Al-Insyirah ya. Kita mulai dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Setelah ini Bapak akan sebelum mulai pembelajaran ya, Bapak akan menyampaikan skripsi ya. Silakan nanti kalian ikuti bersama apa yang Bapak sampaikan. Speaking kali ini ya, mohon diperhatikan karena ini membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Kalau kalian konsentrasinya agak fokus ya, agak maksimal, kemungkinan besar pasti salah. Ya, makanya ini untuk menguji konsentrasi kalian. Nanti kalau Bapak menyampaikan ada 3 tepuk tangan. Pertama tepuk nyamuk. Nyamuk itu begini ya.
nyamuk berarti 3 kali. Terus tepuk gajah karena besar ya. Tepuknya berarti gini aja. Kayak sampai karena saking besarnya ya. Cuma gini kayak sampai sini, kayak sampai yang ya. Kayak sampai bunyi. Terus yang kedua tadi apa? Gajah. Yang ketiga tepuk jerapah. Karena jerapah itu lehernya kan panjang kan. Tepuknya gini. Gini ya. Nah, tepuknya gini aja. Oke, kita langsung praktekkan. Tepuk nyamuk. Tepuk gajah. Masih ada suara. Masih ada suara tadi. Tepuk nyamuk. Tepuk jerapah. Nah, bingung kan dari sini. Ya. Gimana? Tepuk jerapah. Tepuk nyamuk jerapah. Selanjutnya anak semuanya. Pembelajaran dimulai, anak-anakku. Mari kita lebih semangat lagi di pagi hari ini. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat sehat, sempat ya. Alhamdulillah dalam keadaan kesehatan, kesempatan, keselamatan, sehingga kita bisa menuntut ilmu sampai hari ini. Tidak ada ujian yang menyertai kita. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji sama Allah, baik itu banjir bandang atau yang lainnya, mudah-mudahan segera surut, diberi ketabahan, diberi kesabaran, dan senantiasa kita mendoakan mereka mudah-mudahan ujian ini segera selesai. Amin. Bapak akan absen dulu, ya, absensi dulu. Anak-anak silakan nanti bisa bilang hadir dan hadiroh di bawah. Adelia Intan, Afif Al-Askia, Afrizal Muhammad Arjun. Alhamdulillah. Hari ini berangkat ya semua. Selanjutnya adalah ini anak-anak. Kemarin kita sudah masuk sebelum ini belajar ya. Kemarin kita sudah membahas yang terakhir bab 5 ya. Kita sudah membahas terkait dengan sejarah Islam di Indonesia ya. Sejarah Islam di Indonesia kita ambil pelajaran dari situ. Kita ambil pelajaran dari banyak teori, banyak metode dakwah yang masuk. Kita ambil pelajarannya apa? Ternyata para pendahulu kita, terutama para wali songo, semangatnya luar biasa dalam menyebarkan agama Islam. Maka hari ini kalian sedang belajar menuntut ilmu dalam rangka apa? Untuk bisa senantiasa menjaga ilmu Allah, menuntut ilmu agar kita bisa menghilangkan kebodohan. Tetap kita harus semangat, kita harus mengikuti jejak para leluhur kita, terutama para wali songo yang telah luar biasa dalam mempraktekkan, dalam menyebarkan ajaran agama Islam, sehingga sampai hari ini kita alhamdulillah dalam kondisi punya iman dan dalam keadaan Islam. Bersyukur, mudah-mudahan kita besok meninggal dalam keadaan iman dan Islam juga. Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, pada hari ini Bapak akan menyampaikan kita bab selanjutnya, yaitu sebagaimana yang kalian lihat di layar. Apa itu? Terkait dengan apa? Larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Selanjutnya, ini ya kita konsep yang Bapak sampaikan, hindari zina dan pergaulan bebas. Ini ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, larangan berbuat zina. Kemudian Quran surat An-Nur ayat 2, hukuman bagi pelaku zina. Kemudian nanti di bawahnya ada pergaulan bebas.
Pergaulan bebas ada faktor penyebabnya dan dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa? Ya. Maka dari ini kita akan pelajari bersama. Kemudian anak-anak semuanya kita merenung sebentar. Merenung sebentar. Perhatikan. Janin ya. Ini janin yang terdapat di dalam rahim seorang wanita. Ya, makhluk Allah yang tak berdosa digugurkan karena orang tuanya tidak mampu menanggung malu atas perbuatan yang telah dilakukan. Kompetensi dasar. Ya, hari ini kita akan belajar ini ya kompetensi dasar ya, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini 3 dari 2 menganalisis Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita ya memahami dan menghindari sekaligus bisa menghindari larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, setelah kita belajar ini, jadi kita tahu oh pergaulan bebas itu bentuknya seperti ini ya, dan zina itu hukumannya seperti ini. Nah, itu jadi kita tahu dan kita bisa menghindari ya, syukur-syukur kita bisa menyadarkan teman-teman kita ya yang mungkin masih terjerumus pada kemaksiatan, syukur-syukur bisa berdakwah ke sana. Selanjutnya pergaulan bebas itu kira-kira apa? Yang tahu? Tangan Mbak Nadia, apa pergaulan bebas? Ya. Terus kalau zina, Harindra, apa zina? Perbuatan yang dilarang oleh Islam, Pak, seperti patahan, terus di luar nikah. Berhubungan di luar nikah. Nah, ini pergaulan bebas yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, sebelum ke sana kita akan baca dulu ya Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Kita baca yang atas dulu Quran surat Al-Isra ayat 32 bersama-sama dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Zina itu suatu perbuatan yang sangat keji sekali ya. Keji. Ini bisa jadi pelajaran apa anak-anak? Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 bisa kita ambil pelajaran bahwa apa? Janganlah kamu mendekati. Berarti apa? Pelajaran yang bisa kita ambil apa? Mendekati saja tidak boleh, apalagi oleh Islam, perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat, tetapi tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang
pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat agar menjaga dan menjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. WA atlet ya, atlet yang sudah kalian install, silahkan dikomentari di situ. Semuanya berkomentar akan Bapak tampilkan di sini nanti komentar kalian. Jangan lupa diberi identitas. Jangan lupa diberi identitas. Identitas nama dan nomor absen. Silahkan berkomentar. Dibuka atletnya. Melaporkan diberi hadiah 50% dari benda. Ini ada Mas Odwi. Pendapat saya, berpacaran merupakan kegiatan zina yang dilarang agama. Selain dilarang agama, zina dapat memicu segala perbuatan maksiat yang bertujuan pada kesenjangan sosial seperti seks bebas. Mbak Salma, menurut saya pacaran adalah perbuatan yang mendekati zina dan zina dilarang oleh Allah. Larangan gila, mengaku larangan tersebut bagus sekali ya. Komentarnya luar biasa. Mas Gila, saya sangat setuju dengan pernyataan ini karena Islam melarang umatnya untuk berzina atau berpacaran, dan untuk sanksinya saya sangat setuju supaya jerih. Wah, sangat setuju. Wah, banyak sekali ya. Oke, silakan semuanya bisa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Semuanya ya? Dapat kelompok semuanya ya? Alhamdulillah. Kelompok dana. Bapak akan bagi LKPD yang lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan. Silahkan nanti dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya, cari solusi yang terbaik bagaimana nanti kalian bermain peran. Pak lihat dulu. Silahkan nanti bisa mulai dikerjakan LKPD yang sudah bagian kepada kalian. Semuanya mengerjakan ya, Adin, biar semuanya nanti bisa bermain peran sesuai dengan tugas dalam LKPD.
Ya semuanya perhatikan, semuanya diperhatikan. Kelompok 1 mau presentasikan ini, misalnya maju dulu ya. Dikenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bermain peran. Saya Radia Putri Martasya absen 23. Saya Raya Azulfa dari absen 29. Saya Nabila Setiasan dari presensi 22. Saya Muhammad Abdul Suraya Faris dari absen 20. Saya Ferindra Wisnusa Kemalan dari absen 7. Ya, biasa dari atas 20. Selamat menikmati. Ada suratnya itu, baca dong. Ketemuan di koridor yuk. Siapa ya? Tahu. Alhamdulillah baik. Ini semua dari kamu. Iya, itu sudah. Terima kasih. Sebenarnya itu aku tuh dari sama. Kamu mau nggak di mana? Apa ya pada jalan bulan? Tahu sih. Pacaran gak sih? Kalau menurutmu ini sudah berapa lama? Baru kemarin. Udah. Kalian lagi ngapain? Iya, Tidak sama Nabila. Kalian tahu gak sih kemarin waktu itu si Baren Mbak Nabila bilang Masa? iya Kapan? kemarin, terus aku lihat kemarin sebelum ini Baren dan Mbak itu Nabila di kolomnya itu ada coklat sama bunga. Mau dibilang ke budaya atau bagaimana? Kita mau cari bukti kalau mereka nggak pernah. Kalau dilihat dari Caranya? luar mungkin ya. Iya, Jadi mungkin. kita ngomongin ke budaya aja nggak apa-apa. Ya, juga. Misi budaya. Misi bu. Kalian kenapa ini kok pada kesini ya? Jadi gini bu. Kenapa? Kami punya usul juga. Kemarin tadi saya sama Udin waktu jalan di Bogor lihat Baren sama Nadia itu berpegangan tangan. Masa sih mas? Kami sempat foto. Ini kami ada buktinya. Masa sih mas? Iya. Ya Bu, kemarin juga Barendra sempat nembak Nabila di lapangan. Masa mbak? Iya Pak. Saya lihat video. Ini waktu kapan? Waktu Di waktu jam istirahat. Waktu istirahat? Iya di koridor. Ya sudah nanti ibu akan saya tanyain mereka.
Mas, kan kemarin Ibu dapat kabar dari teman kami. Katanya mereka itu pada kayak nggak sengaja melihat Mas Barinda sama Mbak Nadia itu gandengan tangan di koridor. Itu apakah benar ya Mas? Maksudnya kan gimana ya melakukan perbuatan seperti itu di sekelas kan? Di lingkungan sekolah kan ada gimana juga ya Mas? Kayak mengundang gosip-gosip yang nggak jelas itu gimana? Ya itu benar Bu, karena kan saya sama Abdullah ini pacaran karena saling suka. Tapi usul saya ya Mas, ini tuh kalau pacaran itu Mas kayak jalan bareng koridor itu ini jangan dilakukan di sekolah Mas, karena takutnya malah mengundang-undang gosip yang enggak terus malah jadi rumor yang bakal menjatuhin kalian gitu. Tolong ya Mas, tolong pikirkan baik-baik. Nanti tinggal pelan-pelan. Terima kasih ya Mas. Mbak Nagila boleh bicara sebentar? Boleh. Mbak Nagila kemarin bener nggak waktu jam istirahat gandengan tangan sama Mas Barinda di koridor? Enggak. Masa sih? Iya. Masa Mbak? Iya. Tapi katanya teman-teman bukti enggak? Ada yang melihat. Ada buktinya loh Mbak. Saya nggak gandengan. Nggak gandengan. Terus Mas Barinda bilang katanya Mbak Nagila sama Mas Barinda pacaran ya? Enggak. Terus yang bilang kalau bukti kayak gandengan itu Mbak itu bener gak sih Mbak? Kami bilang katanya Mbak Nagila sama Mas Barinda tangan koridor. Enggak, itu hanya box. Box. Bener. Iya. Sudah nanti saya coba omongin sama Mas Barinda. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan memberikan sebuah sedikit nasihat untuk semuanya, terutama bagi teman-teman yang sedang melakukan pacaran atau sedang berhubungan dengan lawan jenis. Jadi kali ini kita akan membahas tentang zina. Siapa sih yang nggak tahu zina? Coba Mbak Nadia bisa menjelaskan zina itu apa sih Mbak? Zina itu kayak melakukan hal tapi itu yang dilarang agama, dan itu tuh kayak berpacaran terus memandang wanita. Coba Mas Akur bisa mencontohkan beragam zina gitu Mas? Mungkin berpacaran di luar halal atau bisa itu seks Ya sebagian besar zina emang bisa dibilang seperti itu. Jadi zina itu merupakan kayak kegiatan yang melanggar sebuah ketentuan agama. Jadi kegiatan yang dilakukan sebelum menikah. Jadi kita tidak boleh melakukan itu. Pacaran itu kayak korupsi, menikmati yang bukan haknya. Semua orang yang pernah berbuat dosa punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan ketika bertaubat kepada Allah. Apapun bentuk dosanya, sebesar apapun kualitas dosanya. Lalu gimana sih cara mengatasi dosa kayak berbuat zina gitu? Gimana sih cara kita bertaubat? Nah, yang pertama itu menyesali dengan sungguh-sungguh terhadap kesalahan yang dilakukan. Yang kedua, meninggalkan dosa zina dan semua pemicu zina, kayak semisal bisa baik-baik ngomong ke pasangannya untuk segera bertaubat dengan cara meninggalkan atau putus, ya bisa dibilang seperti itu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi zina lagi. Lalu yang keempat,
mendekatkan diri dengan banyak beribadah kepada Allah. Lalu yang terakhir, carilah lingkungan yang baik. Bisa jadi gara-gara zina ini kan pemicunya adalah pergaulan ya, pergaulan yang bebas itu juga gak baik. Kasih. Jadi itu tadi persembahan kami bermain peran. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ada yang mau berkomentar? Kelompok Mas Nawaf. Tadi penampilannya sudah bagus, Ya. kata-katanya juga sudah tertata rapi. Ya. Tapi tadi ada beberapa yang kaku atau kayak belibet-belibet gitu lah. Oh, Itu aja ya. Terima kasih. oke, bagus. Makasih Mas. Ada lagi yang mau berkomentar? Ya silahkan, Mbak Salma. Kelompok 5. Drama yang ditampilkan sedikit kaku dan suaranya kurang lengkap. Akan tetapi dramanya sudah bagus dalam menyampaikan isinya dengan mengangkat permasalahan anak remaja zaman sekarang. Oh iya. Terima kasih Mbak Salma. Oke, terima kasih. Silahkan ditutup lagi. Sekian dari kelompok 1. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu yang melihat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar terkait dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian kita akan mengevaluasi ya dengan post-test anak-anak. Ya, silahkan kalian buka lagi, dikerjakan langsung di situ. Pahami apa yang kita kaji, kita pelajari pada pagi hari ini terkait larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina yang dilarang langsung oleh agama melalui Al-Quran, maka kita harus terapkan itu. Harapannya kalian setelah mempelajari ini, kalian sudah paham, sudah mengerjakan, sudah paham betul, kalian bisa menghindari yang namanya pergaulan bebas dan perbuatan zina, sehingga nantinya kalian akan jadi anak-anak yang soleh dan solehah dan sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh orang tua kalian, guru-guru dan semua, gitu ya. Jadi generasi bangsa yang bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Itu anak-anakku semuanya pelajaran pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya tidak lanjut yang kita pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait dengan apa saja hal-hal ya, dampak negatif positif ya, negatif terutama ya, negatif dan manfaat iman yang nantinya akan berpengaruh besar dalam kehidupan manakala pergaulan bebas dan perbuatan zina ini dilakukan. Itu akan kita kaji insyaallah pertemuan berikutnya. Itu anak-anak yang bisa kita sampaikan, kita pelajari pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Semuanya paham ya? Paham ya. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan semuanya berdoa. Sikap berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sebelum Bapak akhiri, mari kita semangat kembali ya. Semangat pagi, kita gelorakan gel-gel setelah kita. Libes, jujur, amanah, kasih.
menyertai kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.